Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Di tayangan kali ini, kita telah sampai di episode yang ke-62. Kita masih melanjutkan penelaahan kita tentang Kitab Keluaran, untuk kali ini telah sampai di pasal yang ke-18. Oleh LAI, diberi subjudul Yitro mengunjungi Musa. Untuk kenyamanan Bapak Ibu sekalian, ada baiknya Anda semua menyiapkan camilan atau makanan kecil untuk menemani dalam menyaksikan video kali ini. Kami akan membacakan ayat demi ayat bagi Anda semua. Kami mulai dari ayat ke-1. Yitro mengunjungi Musa. Ayat ke-1. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel, umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa yang dahulu disuruh Musa pulang dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing, dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Fir'aun. Ya, di pasal ke-18 ini keseluruhannya terdiri dari 27 ayat. Dari ayat pertama hingga keempat ini, kita diberi satu adegan di mana Yitro, yang merupakan mertua dari Musa, mendengar kejadian yang dialami Musa tersebut dan memutuskan untuk berkunjung mendatangi Musa bersama dengan istri Musa, yakni yang bernama Zipora, dan juga anak-anak dari Musa, dua orang laki-laki, yakni Gersom dan juga Eliezer. Jika kita melihat arti nama Gersom, ini mempunyai makna bahwa Musa saat mempunyai anak, dia berada di negeri asing karena dia melarikan diri, menghindari kejaran dari Fir'aun. Dan ketika dia mempunyai seorang anak lagi, diberi nama Eliezer, yang artinya Allah Bapakku adalah penolongku. Di sini kita melihat pengakuan dari Musa bahwa Allah Bapaknya adalah penolong bagi dia. Bapak dia siapa? Apakah Musa tahu bapaknya adalah Amram? Dan juga apakah tahu Tuhan dari Amram itu siapa? Apakah sama seperti Tuhan yang menuntun dia keluar dari Mesir ini? Ini sungguh sangat menarik dan bisa menjadi perenungan kita semua. Karena kita tahu bahwa saat Musa lahir, Allah yang menuntun Musa saat ini tidak pernah nongol menunjukkan identitasnya kepada orang-orang Israel. Walaupun ini bahwa saudara dari Musa yakni Miriam yang disebutkan di pasal sebelumnya adalah seorang nabiah, nabi perempuan. Lantas Tuhannya itu yang bagaimana? Apakah sama seperti Tuhan yang memimpin Musa keluar dari Mesir ataukah berbeda? 진짜. 빨리 확인해봐야지. 답답해 미치겠네. 진짜. Ini tidak pernah dibahas, tidak pernah dipersoalkan oleh para teolog. Padahal jelas ini sesuatu yang sangat berbeda. Karena Tuhan yang memimpin Musa saat sekarang ini selama 400 tahun tidak pernah menampakkan diri, tidak pernah nongol. Lantas dari mana Miriam bisa mendapat gelar nabi? Sesembahannya Tuhan yang mana? Karena kita tahu bahwa penduduk bangsa Israel ini tinggal di Mesir yang mempunyai banyak Tuhan, banyak sesembahan, banyak dewa. Ini harusnya menjadi pemikiran dari para teolog Nasrani itu sendiri. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-5. Ketika Yitro, mertua Musa, beserta anak-anak dan istri Musa sampai kepadanya di padang gurun, tempat ia berkemah dekat gunung Allah, disuruhnyalah mengatakan kepada Musa, aku, mertuamu Yitro, datang kepadamu membawa istrimu beserta kedua anaknya. Lalu keluarlah Musa menyongsong mertuanya itu, sujudlah ia kepadanya dan menciumnya, mereka menanyakan keselamatan masing-masing, lalu masuk ke dalam kemah.
Di ayat kelima hingga ketujuh ini, kunjungan Yitro disambut baik oleh Musa dan juga bangsa Israel ini. Dan mereka melepas rindu karena telah begitu lama kemungkinan ini. Menurut asumsi saya bahwa Musa meninggalkan mertua, istri dan anaknya ini cukup lama. Jadi ketika mereka bertemu, ya saling melepaskan rindu mereka masing-masing. Yang menariknya adalah bagaimana Yitro dapat menemukan Musa. Karena kita tahu bahwa Musa bersama bangsa Israel ini berada di satu persinggahan dan persinggahan yang lain. Sementara gurun pasir ini begitu luasnya. Bagaimana cara Yitro mengejar rombongan dari Musa ini? Sementara Musa sendiri ini selalu juga bergerak. Ya, ini memang sesuatu yang tidak pernah dibahas. Tapi kita hanya disuguhi, dicekoki adegan demikian, bahwa Yitro bersama dengan Sipora dan kedua cucunya mampu menemukan Musa beserta rombongannya. Dan sungguh satu keajaiban juga bahwa mertua Musa ini tidak ikut terlibat di dalam pertempuran saat orang-orang Israel melawan orang Amalek. Coba kalau Yitro beserta anak dan cucunya ini ikutan dalam perang, ya kemungkinan bisa tewas dan ceritanya akan berbeda lagi. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-8. Ayat ke-8. Sesudah itu Musa menceritakan kepada mertuanya segala yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir karena Israel dan segala kesusahan yang mereka alami di jalan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Bersukacitalah Yitro tentang segala kebaikan yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, bahwa ia telah menyelamatkan mereka dari tangan orang Mesir. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan, yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu, bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah, sebab ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir, karena memang orang-orang ini telah bertindak angkuh terhadap mereka. Dan Yitro, mertua Musa, mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah, lalu Harun dan semua tua-tua Israel datang untuk makan bersama-sama dengan mertua Musa di hadapan Allah. Di ayat ke-8 hingga ayat ke-12 ini, kita diberi satu informasi yang cukup menarik menurut saya. Ketika Musa menceritakan kepada mertuanya mengenai kejadian yang dialami oleh orang-orang Israel ini dengan pertolongan Tuhannya, ini Yitro merasa bersukacita dan juga bersyukur. Lantas kita melihat apa yang dikatakan Yitro. Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Ini berarti bahwa Yitro sendiri mempunyai pemahaman banyak Allah, banyak Tuhan, sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Mesir, bangsa Mesir dan juga kemungkinan besar dari bangsa-bangsa lain, bahwa memang Tuhan atau Allah itu ada banyak. Namun di sini yang dipuji oleh Yitro adalah Tuhan yang memimpin Musa, yang sekarang kita tahu diberi nama YHWH atau YHVH, atau biasa disebut Yahweh tersebut. Ini merupakan Tuhan, dewa dari segala dewa, sesembahan yang top markotop, yang paling hebat. Ini yang dikatakan oleh Yitro. Berarti Yitro sendiri mempunyai pemahaman berbeda dengan apa yang sekarang ini kita pahami, bahwa hanya ada satu Tuhan. Tapi Yitro sebagai imam mempunyai pemikiran bahwa banyak Tuhan. Dan baru setelah mendengar cerita dari Musa bahwa Tuhan yang menuntun dia keluar dari Mesir, ini adalah Tuhan yang paling hebat.
Makanya dikatakan oleh Yitro, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala Allah. Dan di sini oleh LAI diberi huruf besar semua. TUHAN-nya besar semua, tanpa nama. Oh no! Nama identitas yang jelas, yang rinci, yang detail. Berbeda dengan pemahaman Kristen lainnya di mana mereka memakai nama Yahweh. Sebagaimana yang konon dikatakan yang disebut oleh orang Yahudi. Dan di ayat ke-12-nya, Yitro ini mempersembahkan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan bagi Allah. Padahal kita tahu bahwa Yitro sendiri kemungkinan besar ketika mengunjungi Musa ini tidak membawa apa-apa. Lantas dari mana dia bisa memberikan korban bakaran dan beberapa korban sembelihan? Asumsi saya, Yitro membeli dari orang-orang Israel ini. Ya, kemungkinan besar karena orang-orang Israel ini menghormati Musa dan yang datang sekarang ini adalah mertuanya, seorang imam. Ya, mereka mau tidak mau ya mengikhlaskan binatang ternaknya untuk dikorbankan oleh Yitro. Dan kita juga lihat bahwa tua-tua Israel datang dan makan bersama dengan mertua Musa. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-13. Pengangkatan hakim-hakim. Ayat ke-13. Keesokan harinya duduklah Musa mengadili di antara bangsa itu, dan bangsa itu berdiri di depan Musa, dari pagi sampai petang. Ketika mertua Musa melihat segala yang dilakukannya kepada bangsa itu, berkatalah ia, apakah ini yang kau lakukan kepada bangsa itu? Mengapakah engkau seorang diri saja yang duduk, sedang seluruh bangsa itu berdiri di depanmu dari pagi sampai petang? Kata Musa kepada mertuanya itu, sebab bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Apabila ada perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain, lagi pula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Di sini oleh LAI diberi subjudul pengangkatan hakim-hakim. Ketika Yitro melihat kejadian di mana Musa duduk dari pagi sampai petang di hadapan bangsa Israel, di mana orang-orang ini menghadap kepada Musa dan berdiri di depan Musa itu dari pagi sampai petang. Makanya Yitro ini sampai bertanya, mengapa mereka itu datang menghadap sementara Musa duduk dari pagi sampai petang dan bangsa itu berdiri. Kemudian di ayat ke-15-nya dikatakan oleh Musa, bangsa ini datang kepadaku untuk menanyakan petunjuk Allah. Dan kemudian Musa memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah. Ini menarik. Kapankah Allah memberikan ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan? Apakah terjadi pada saat itu ataukah kemudian kita diberi satu narasi, satu adegan di mana bangsa Israel menghadap kepada Musa dari pagi sampai petang dan mereka membawa mungkin masalah-masalah mereka dan Musa memberikan ketetapan dan keputusan dari Tuhan. Padahal selama ini kita tidak melihat adanya ketetapan dan keputusan dari Tuhan ini kecuali mengenai hari Sabat, di mana bangsa Israel pada hari Sabat, hari ke-7 tidak melakukan kegiatan apapun juga. Lantas, ketetapan dan keputusan apa yang telah diberikan Tuhan kepada Musa? Ini tidak pernah diceritakan di pasal sebelumnya. Dan tahu-tahu di sini Musa memberikan klaim kepada mertuanya bahwa dia memberikan ketetapan dan keputusan dari Tuhan, dari Allah ini. Oh no! Ya, ini menurut saya hanya klaim. Sebenarnya ketika Musa mengadili bangsa Israel oleh karena permasalahan mereka, menurut saya, asumsi saya, 100% itu adalah olah pikir dari Musa itu sendiri. Karena bagaimanapun juga dia adalah seorang bangsawan dengan didikan
dari kerajaan Mesir. Dia bukanlah orang yang ecek-ecek. Musa adalah orang pintar, seorang bangsawan yang pandai. Jadi dia memberikan ketetapan dan keputusan berdasarkan dari background dia sebagai seorang bangsawan Mesir. Jadi klaim dia mengenai ketetapan dan keputusan Allah ini merupakan klaim selanjutnya, satu kejadian berikutnya, dan bukan pada saat di pasal ke-18 ini terjadi. Ini merupakan asumsi saya pribadi. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-17. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku, aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani, dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap, tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri, dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya." Di sini, dari ayat ke-17 hingga ayat ke-23, mertua Musa, yakni Yitro, seorang imam dari Midian ini, memberikan saran. Ini juga satu informasi dari Alkitab yang luar biasa. Kita tahu bahwa Yitro ini adalah imam di mana sesembahan dia banyak Tuhan, banyak dewa. Dan sekarang, dia mempunyai pendapat yang luar biasa, jauh melebihi dari Musa sendiri. Ini merupakan pertanyaan, kenapa Tuhannya Musa, si YHWH ini tidak memberikan hikmat kepada Musa? 아 진짜 빨리 확인해봐야지. 답답해 미치겠네. 진짜. Jika sebelumnya Tuhannya begitu nyinyir, suka cerewet mengenai ini itu, tetapi ternyata ketika Musa melakukan tindakan semacam ini, kita diberi informasi oleh Alkitab bahwa justru Yitro, seorang imam Midian yang dengan banyak Tuhan, dapat memberikan nasihat yang luar biasa. Yitro menasehatkan bahwa tidak baik jika Musa melakukan hal demikian sendirian. Maka dia diminta oleh Yitro untuk mencari orang-orang yang cakap, yang dapat memimpin 10 orang, 100 orang, 1000 orang, sehingga nantinya kepala-kepala inilah yang akan diberi pengajaran oleh Musa mengenai ketetapan dan keputusan dari Tuhan tersebut. Sehingga nantinya pekerjaan Musa dan juga orang-orang Israel ini tidak terasa berat, karena mereka dapat mengadili dan memutuskan sendiri hal-hal yang dianggap remeh, dianggap ringan, kecuali kalau hal-hal yang berat baru Musa yang turun tangan. Dan ketika Musa tidak dapat memberikan keputusan, maka Musa membawa itu kepada Tuhannya. Nah, ini satu solusi, satu nasihat yang menurut saya luar biasa dari seorang imam Midian, di mana banyak Tuhan, justru dia mempunyai hikmat yang tinggi, hikmat yang luar biasa. Dan sungguh aneh menurut saya jika Tuhan yang disembah Musa justru diam saja ketika melihat Musa melakukan tindakan yang bodoh. Satu hal yang sangat
kontradiksi menurut saya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya di ayat ke-24. Ayat ke-24. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu, perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dari ayat ke-24 hingga ayat ke-26 ini, kita diberi informasi bahwa Musa menuruti apa yang dikatakan Yitro, mertuanya ini. Dan dia memilih dari bangsa Israel ini, orang-orang yang cakap yang dapat memimpin 10 orang, 50 orang, 100 orang, bahkan 1.000 orang. Ini juga merupakan sesuatu yang menurut saya menggelikan. Memang kita tahu bahwa Musa adalah pemimpin dari bangsa Israel ini. Tapi jika kita melongok dari kejadian ketika Musa memimpin keluar dari Mesir, bangsa Israel ini telah berjalan kurang lebih hampir 2 bulan. Dan selama 2 bulan itu, kejadian-kejadian yang terjadi menimpa bangsa Israel ini begitu banyak. Bagaimana mungkin Musa mampu mengenali orang-orang yang cakap? Nah, ini juga sesuatu yang menurut saya unik, sesuatu yang menggelikan. Karena di sini dikatakan di ayat ke-25, dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Nah, di sini seakan-akan Musa mengenal karakter dari tiap-tiap orang ini. Apa iya benar demikian? Nah, ini juga sesuatu yang menurut saya ini hoax. Ya, memang ini adalah cerita-cerita dongeng yang memang sengaja ditonjolkan kehebatan dari Musa ini. Karena dengan sempitnya waktu yang hanya 2 bulan, dan di mana dalam waktu 2 bulan itu banyak sekali adegan, banyak sekali peristiwa yang menimpa bangsa Israel, mulai dari mereka mengeluh soal makanan, minuman, dan kemudian adanya serangan dari orang Amalek. Ini jelas membutuhkan waktu yang begitu ketat. Jadi, saya rasa Musa sendiri belum tentu mampu mengenali karakter dari tiap-tiap orang Israel ini. Lantas sekarang dia dengan begitu mudahnya memilih orang-orang cakap. Bagaimana dia tahu kecakapan orang-orang Israel ini? Ya, kita buktikan saja nanti di pasal-pasal berikutnya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-27. Ayat ke-27. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Di ayat terakhir ini, Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Di sini Yitro kembali ke negerinya. Apakah dia pergi seorang diri, meninggalkan anak dan cucunya, ataukah dia kembali beserta Sipora dan kedua anak Musa? Karena di ayat ini tidak tertera, saya berasumsi bahwa Yitro pulang sendirian. Si kakek-kakek ini pulang sendirian setelah mengantarkan anak dan cucunya kepada Musa. Tapi apakah benar demikian? Ya, kita harus melongok di pasal berikutnya. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, 27 ayat dari pasal ke-18 kitab Keluaran ini telah kita teliti dan kita telaah ayat per ayatnya. Dan apa yang telah saya sajikan kepada Anda ini mudah-mudahan dapat menambah wawasan Anda, informasi bagi Anda, sehingga kewarasan dan kecerdasan Anda semakin meningkat dan tidak secara mudah menerima khotbah-khotbah dari para teolog. Namun, saya juga menyarankan Anda juga jangan begitu mudah menerima apa yang saya katakan. Kewarasan Anda,
otak Anda itulah yang harus bekerja mencerna manakah yang sesuai dengan Alkitab kita ini, dengan realita kehidupan kita. Karena bagaimanapun juga, relevansi dari Alkitab ini haruslah kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jika memang ternyata Alkitab ini sudah tidak relevan, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa Alkitab sudah tidak cocok dengan kehidupan kita. Lantas, keputusan apa yang harus kita ambil? Untuk itu, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Dan ini saya serahkan kepada Anda karena merupakan kebebasan, free will to choose, kehendak bebas bagi Anda semua untuk memilih dan menentukan. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi Anda semua yang telah menyaksikan video kali ini. Dan besar harapan saya untuk dapat bertemu kembali dengan Anda semua di episode yang mendatang. Sekali lagi terima kasih. Shalom.